Saudari-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, berkat Allah. Hari ini Jumat 20 Maret 2020 kembali kita meluangkan sejenak waktu kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kepadamu kami bersyukur atas anugerah-Mu hari ini. Kami mohon bimbingan-Mu dalam setiap perjuangan hidup kami hari ini. Semoga sabda yang kami dengarkan menuntun kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali oleh gereja akan dua hukum yang utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, terkadang ada yang mempertentangkan kedua hukum ini. Terkadang ada orang yang memiliki pemikiran bahwa yang lebih baik itu adalah membangun kesucian dengan cara membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dengan membina hidup rohani, berdoa, menjaga kekudusan, menghindari dosa, dan lain-lain. Tetapi di lain sisi ada yang memiliki pendapat lain bahwa yang terpenting itu adalah hidup baik, hidup bersosialitas, sering membantu orang lain, ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial, sehingga kita mampu menunjukkan kebaikan itu dalam tindakan. Sehingga orang mengatakan bahwa apa gunanya orang berdoa tetapi tindakannya tidak baik. Nah, dari dua hal yang berlawanan ini, Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang berbeda. Tuhan Yesus tidak memperlawankan tentang bagaimana atau harus bagaimana kita bertindak. Lebih penting menyembah Allah atau lebih penting melayani sesama.
Tuhan Yesus menyejajarkan kedua hukum itu. Dan Tuhan Yesus tidak memberi tawaran kepada kita untuk memilih salah satu dari antara keduanya. Tetapi kita diundang untuk melakukan kedua-duanya sebagai sebuah kesatuan. Tanpa mengasihi Allah, perbuatan baik kita mengasihi sesama tiada nilai mulianya, karena hanya sekedar baik dan selesai. Demikian juga tanpa mengasihi sesama kita, peribadatan kita yang kita anggap sebagai perbuatan mengasihi Allah juga tidak berarti apa-apa. Nah, maka ketika mengasihi adalah hukum yang utama, maka setiap tindakan dan perbuatan kita hendaknya senantiasa didasari oleh kasih, baik kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Maka kualitas keberimanan kita sebagai pengikut Kristus dinilai dari sejauh mana kita mampu mengekspresikan kasih itu kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita ditantang untuk membangun sikap hidup yang terarah kepada kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan diri dan sesama. Semoga dalam kehidupan kita semakin mampu menjadi pribadi-pribadi yang mengekspresikan kasih kepada Allah dan kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari kita, tanpa memilih salah satu dan condong pada tindakan yang tidak sejajar. Maka kita mohon supaya Roh Kudus senantiasa mendampingi kehidupan kita untuk mampu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, syukur atas benih kasih yang telah Engkau taburkan dalam diri kami masing-masing. Semoga kami mampu menjadi saluran kasih-Mu kepada sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.